Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Jonggol. Kali ini saya akan menceritakan kisah cinta Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul, serta kekalahan Prabu Siliwangi dari Sunan Kalijogo. Tapi sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan pencet tombol loncengnya, oke? Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi merupakan tokoh yang sangat terkenal akan kesaktiannya dan kedikdayaannya. Sunan Kalijogo sendiri memiliki karomah luar biasa yang tidak dimiliki oleh wali lain. Sedangkan Prabu Siliwangi juga memiliki senjata cukup kuat untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Pertempuran yang terjadi antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijogo merupakan salah satu lanjutan dari peperangan yang lebih dulu terjadi antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Gunung Jati. Karena memang Prabu Siliwangi sendiri merupakan seorang yang ahli dalam menyusun strategi perang, maka bukan hal mudah untuk bisa mengalahkan Prabu Siliwangi dengan segala cara, termasuk juga dengan Sunan Kalijogo yang harus kalah melawan Prabu Siliwangi. Namun meskipun secara fisik memang Sunan Kalijogo kalah dengan Prabu Siliwangi, namun masih banyak cara lain yang kemudian digunakan Sunan Kalijogo untuk melawan Prabu Siliwangi. Dengan karomah atau keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memberikan kekuatan kepada Sunan Kalijogo untuk bisa melawan Prabu Siliwangi. Setelah Sunan Kalijogo dan juga Sunan Gunung Jati berdoa dan juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diutus kembali Sunan Kalijogo untuk bisa melawan Prabu Siliwangi sendirian. Kemudian Sunan Kalijogo kembali diutus untuk kembali ke Istana Kidul, tempat Prabu Siliwangi dan juga Nyi Roro Kidul tinggal. Ketika Sunan sampai di istana, kemudian Sunan Kalijogo meminta bantuan dari Nyi Roro Kidul dengan meminta untuk dipinjamkan tombak yang akan digunakan untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Tombak yang dipinjam Sunan Kalijogo tersebut bernama tombak Kareksa-reksa. Dengan menggunakan tombak yang dipinjam dari Nyi Roro Kidul, inilah yang kemudian membuat Sunan Kalijaga bisa menang menghadapi Prabu Siliwangi. Ini juga yang kemudian menjadi satu dari beberapa bagian penting cerita Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul yang banyak orang kenang, terutama untuk orang Jawa khususnya. Hanya dengan menggunakan tombak yang dipinjam dari hasil dari hidayah yang diterima oleh Sunan Kalijaga tersebut, memang membawa sebuah keajaiban bagi Sunan Kalijogo, khususnya yang kemudian bisa menang melawan Prabu Siliwangi, yang banyak orang tahu memang sangat sulit dikalahkan karena Prabu Siliwangi pandai dalam menyusun strategi untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Kemudian Sunan Gunung Jati meminta Nyi Roro Kidul untuk meminjamkan tombak pusakanya kepada Sunan Kalijogo, karena itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Kemudian Nyi Roro Kidul mengatakan kalau pusakanya yang dimilikinya, yaitu tombak, hanya akan diserahkan dan diberikan kepada suaminya. Atas alasan inilah yang kemudian membuat Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kalijogo untuk menikahi Nyi Roro Kidul. Dengan memberikan nasihat kepada Sunan Kalijogo, akhirnya Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo pun dinikahkan. Pernikahan antara Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul
memang disetujui oleh Sunan Kalijaga. Pada kisah cerita Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul, namun mulanya memang dari pihak Nyi Roro Kidul tidak setuju untuk menikah dengan Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul berpendapat kalau dia tidak mau menikah dengan Sunan Kalijaga yang sama sekali tidak mencintai Nyi Roro Kidul, dan akhirnya mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga atas dirinya. Untuk menguji kesetiaan dari Sunan Kalijaga, maka Nyi Roro Kidul meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikan tasbih Kecubung Wulu yang hanya bisa ditemukan dan didapatkan di Laut Merah. Dengan meminta satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sunan Kalijaga pun meminta bantuan dari 3 makhluk halus untuk membantunya mencarikan tasbih yang diminta oleh Nyi Roro Kidul tersebut. Ketiga makhluk halus inilah yang kemudian mencari tasbih tersebut ke Laut Merah dan menemukannya untuk selanjutnya diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Karena Sunan Kalijaga sudah mendapatkan apa yang diinginkan Nyi Roro Kidul, maka secepatnya Sunan Kalijaga menghadap untuk bertemu Nyi Roro Kidul dan juga Sunan Gunung Jati, karena memang pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus dilakukan secepatnya. Maka Sunan Kalijaga pun juga harus bertemu dan memberikan apa yang diinginkan Nyi Roro Kidul tersebut. Ketika akan memberikan tasbih yang diinginkan oleh Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga didampingi oleh 40 orang rombongan yang menemani sampai ke pantai selatan. Kedatangan dari Sunan Kalijaga ini ternyata sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul, yang ternyata juga sudah mempersiapkan dirinya supaya cantik saat bertemu dengan Sunan Kalijaga. Karena keinginan dari Nyi Roro Kidul sudah dipenuhi Sunan Kalijaga, maka keduanya akhirnya pun menikah. Dengan keduanya menikah, maka tentunya pusaka tombak Nyi Roro Kidul diberikan kepada Sunan Kalijaga untuk bisa digunakan mengalahkan Prabu Siliwangi. Tombak yang diberikan kepada Sunan Kalijaga ini kemudian diberikan tambahan cabang runcing oleh Sunan Gunung Jati, sehingga menjadi 9 runcing yang awalnya hanya ada 7 runcing. Perang dan pertempuran antara bala dari Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi berlangsung selama 7 hari 7 malam. Karena memang Sunan Kalijaga bisa mengalahkan Prabu Siliwangi, maka sekarang bukti dari tombak yang digunakan Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi juga masih disimpan di Istana Pantai Selatan. Wallahu a'lam.